sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk diperhatikan. Informasi yang pertama, lowongan tenaga administrasi dan keuangan. Telah dibuka lowongan tenaga administrasi dan keuangan dengan persyaratan sebagai berikut. Minimal FLTA, mampu mengoperasikan komputer, minimal Word dan Excel. Jika ada saudara yang ingin melamar, lamaran segera disampaikan kepada Majelis GKPB Jemaat Kasih Kudus di Jalan Sutomo nomor 101 Denpasar. Mohon perhatian warga jemaat. Untuk informasi yang kedua yaitu tentang Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan tanggal 12 Juli 2020. Hosti dan anggur perjamuan akan disiapkan oleh Majelis Jemaat dan dapat diambil di gereja hari Senin sampai Sabtu pada tanggal 6 Juli sampai 11 Juli 2020. Pukul 10 sampai dengan pukul 5 sore di gereja. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa atau berhalangan untuk mempersiapkan anggur dan roti, Bapak Ibu harap mempersiapkannya masing-masing. Untuk anggur bisa diganti dengan teh, dan untuk hosti bisa diganti dengan roti tawar. Sekian informasi dari saya, terima kasih. Shalom saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kembali kita bersama-sama di dalam melaksanakan ibadah virtual pada minggu hari ini. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki hari minggu ketiga sesudah Trinitatis, dan kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan satu di dalam ibadah ini, dan kita bersama-sama mengangkat satu pujian dari NKB nomor 3, bait 1 dan 2, Terpujilah Allah. Begitu kasihnya untuk
Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang senantiasa boleh memelihara setiap kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menaikkan syukur kami, pujian kami. Untuk kami boleh beribadah kepadamu Bapa. Pimpin dan nyatakanlah dengan kuasa-Mu, sehingga dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kami boleh merasakan akan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan dalam persekutuan ibadah ini, kami boleh diberkati oleh karena penyertaan-Mu. Kami serahkan semua ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 19 ayat 10. Demikianlah firman-Nya bagi kita. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kembali mengangkat satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dengan kita menaikkan pujian berjudul Allah Peduli. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan bersama pemazmur yang terambil dari Mazmur Minggu pasal 103 ayat 1 sampai 5, 8 sampai 13. Pujilah Tuhan ai jiwaku, pujilah namanya yang kudus ai segenap batinku. Pujilah Tuhan, ai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu
menjadi baru seperti padang burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa pengakuan dosa. Kita bawa setiap kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mohon pengampunannya. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang ke dalam pelataran-Mu. Kami menyadari di setiap kehidupan yang telah kami kerjakan dan lakukan, ada banyak hal yang tentunya tidak sesuai akan kehendak-Mu. Bahkan Tuhan, kami juga sering menyakiti akan hati Tuhan bahkan sesama kami. Saat inilah Bapa, kami memohon untuk meminta pengampunan-Mu, sehingga kami boleh dibersihkan, disucikan kembali dan dilayakkan, untuk kami boleh ada di dalam pelataran-Mu ini, oleh karena pengampunan yang boleh Tuhan nyatakan kepada kami. Ajarkanlah kami Bapa, untuk kami tetap mampu melakukan juga seperti Engkau yang telah mengampuni kami, maka kami juga akan mengampuni akan sesama kami. Sehingga setiap kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat ini, kami bawa dan kami nyatakan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Haleluya. Amin. Mari kita merespon akan pengakuan dosa kita dengan kita menaikkan satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43, bait 1 dan 4, Tuhan kami berlumuran dosa. Sudilah ampuni kami.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan akan berita anugerah Tuhan terambil dari Kolose pasal 1 ayat 19 dan 20. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Itulah berita anugerah Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan saya selaku dari hambanya Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa melalui berita anugerah Tuhan, pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyapa satu dengan yang lain dengan mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara. Mari kita bersama-sama mendengarkan kembali akan petunjuk hidup baru terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah petunjuknya yang disampaikan kepada kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Inilah petunjuk hidup baru yang sungguh indah disampaikan kepada kita. Marilah bersama-sama kita menyatakan dan melakukan akan petunjuk Tuhan yang baik ini, dan kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita lakukan kepada sesama kita. Sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami akan kembali membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Urapi kami ya Bapa, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi pelita yang terang dalam kehidupan kami, dan firman ini boleh menjadi berkat akan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, biarlah Engkau urapi, sehingga apa yang akan disampaikannya sungguh betul-betul seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan semuanya Tuhan, biarlah firman-Mu ada di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami juga boleh melakukannya setiap hari. Haleluya. Amin. Saudara jemaat dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari kitab Mika, pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Pembacaan firman Tuhan dari Mika pasal 7 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh yang berbahagia adalah kita semua yang menyatakan dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pengampunan merupakan suatu tindakan yang amat berarti di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian saudaraku? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Sehingga kita juga harus dapat saling mengampuni kepada sesama kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa bentuk perhatian, kepedulian dari Tuhan kita Yesus Kristus sungguhlah nyata kepada umat-Nya. Bahkan Tuhan Yesus juga amat peka terhadap penderitaan akan umat-Nya. Kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan akan bagaimana Tuhan begitu perhatiannya, pedulinya, bahkan peka terhadap setiap penderitaan akan umat-Nya. Kita tahu bahwa Yesus juga telah melakukan di mana menyembuhkan orang sakit. Yesus menghibur orang yang berduka cita. Yesus memberi makan kepada orang yang lapar. Yesus memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit. Bahkan kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus menghidupkan orang yang mati. Dan tentunya juga kita tahu Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk mau menyelamatkan kita dan menjauhkan kita daripada dosa-dosa kita. Di mana Ia memberikan nyawanya dan mengampuni kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, begitu besar kasih Tuhan kita akan kehidupan kita semua. Dan kita tahu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan Mika 7 ayat 18-20 yang telah kita baca bersama-sama, ini mengingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi umat-Nya. Meski kita tahu bahwa bangsa Israel
Mereka hidup di dalam bergelimang dosa. Penipuan dilakukan, penyiksaan, suap, dosa-dosa yang bercela, semuanya dilakukan. Tetapi kita tahu bahwa karena kasih Tuhan, Tuhan memberi kesempatan kepada orang yang bertobat. Artinya Tuhan memberikan suatu pengampunan bagi setiap umatnya yang mau datang kepadanya. Sungguh saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini membuat bagaimana dari firman ini Nabi Mika merasakan akan bagaimana dekapan Tuhan akan kehidupan umatnya begitu erat dan hangat. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Dan sampai-sampai Mika pun berseru. Ia mengatakan, siapakah Allah yang seperti engkau yang mengampuni dosa? Tentu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan, ini memberikan kita sukacita. Apa yang telah Tuhan berikan kepada umatnya, memberikan kita sukacita. Di dalam hati saudara pasti berpikir, kenapa kita bersukacita? Oleh karena saudaraku, artinya Tuhan tidak akan membuang kita oleh karena dosa yang telah kita lakukan. Artinya kita boleh bersukacita meski kita ada dalam suatu kesalahan, pelanggaran. Tetapi Tuhan tidak pernah membuang kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini artinya bagaimana kita juga harus mengampuni seperti Allah kita yang sampai pada kesudahannya mengampuni kita secara total. Tuhan kita yang sungguh-sungguh mau mengorbankan dirinya untuk mengampuni kita. Bahkan Tuhan Allah pun mau memberikan kesempatan kepada bangsa Israel yang mau datang kepadanya untuk boleh berubah menjadi bagian hidup yang baru dan lebih baik lagi. Tuhan tidak meluputkannya. Tuhan tidak menghancurkan mereka. Tetapi Tuhan mau mengasihi dan mengampuni mereka. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian ketika Tuhan mau mengampuni kita secara total, artinya jika kita juga mau mengampuni kehidupan keluarga kita, janganlah setengah-setengah. Jika kita mau mengampuni teman atau sahabat kita, janganlah juga setengah-setengah. Dan jika kita juga mau mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, janganlah setengah-setengah. Ingatlah bahwa Tuhan telah menghapuskan kesalahan kita. Bahkan Tuhan telah melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Artinya Tuhan tidak akan mengingat kesalahan kita. Tuhan mau mengampuni kita ketika kita mau datang kepadanya. Sungguh ini menjadi hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan telah melakukannya untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bagaimana Tuhan kita begitu setia kepada umatnya. Menunjukkan bagaimana Tuhan setia kepada kita yang percaya kepadanya. Dengan demikian, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tidakkah kita akan setia dan datang kepadanya? Tentu kita meyakini ketika Tuhan mau datang mencari dan menyelamatkan setiap orang yang terhilang daripadanya. Artinya bagaimana Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada umatnya. Bagaimana dengan kita? Maka saudaraku dikasihi oleh Tuhan, marilah kita jangan sia-siakan akan pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah saudaraku, berapa kali kita menaikkan doa Bapa kami. Di mana bagian yang terpenting adalah bagaimana ketika kita meminta pengampunan Tuhan. Dan kita juga sudah mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Ini menunjukkan bukti dan tanda bahwa tidak hanya seucap doa, tidak hanya akan satu kerinduan dan keinginan kita, tetapi bagaimana kita bisa melakukannya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan yang mau mengampuni kita, begitupun juga kita yang mau mengampuni akan kehidupan sesama kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama gereja di seluruh abad dan tempat, kami ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sedang jemaat dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami sungguh bersyukur karena perkenanan-Mu kami boleh bersekutu bersama, memuji dan memuliakan Engkau. Hari ini Bapa kami ingin membawa setiap pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, jemaat kasih kudus. Peliharalah mereka, tuntunlah mereka, sehingga damai sejahtera, sukacita dan berkat boleh Tuhan nyatakan dan hadirkan di setiap kehidupan umat-Mu ini. Kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu yang boleh bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ini. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan tetap menjaga dan memelihara satu persatu hamba-Mu ini Bapa, umat-Mu ini, agar tetap ada dalam kerukunan dan damai sejahtera. Kesehatan dan berkat boleh tercurah bagi setiap umat-Mu, hamba-hamba yang boleh bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ini. Pada saat ini Bapa, kami juga berdoa secara khusus bagi saudari kami yang dalam kondisi sakit. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak dari Ibu Panatua Yuli Bagiarte, yaitu Ibu Komang Ria yang dalam kondisi sakit DB. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu dan penyertaan-Mu, Engkau boleh menyembuhkan, memulihkan, sehingga hamba-Mu Ibu Komang Ria boleh pulih oleh karena pertolongan-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa kuasa-Mu dan mujizat-Mu nyata dan ada bagi hamba-Mu, sehingga kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan hadir dan nyata pada saat ini juga. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Ibu Greta, yang juga dalam masa pemulihan dari sakit yang dia alami. Biarlah hamba-Mu Ibu Greta Tuhan boleh nyatakan dengan kesembuhan dan pemulihan-Mu. Karena pada saat ini Bapa hamba-Mu ada mengalami sedikit bagian yang sakit
tetap di dalam tubuhnya, tetapi biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang nyata Engkau akan menyembuhkannya pada saat ini juga. Mujizat-Mu nyata bagi setiap hamba-hamba-Mu yang dalam kondisi sakit ini. Kami berdoa Tuhan bagi setiap saudara kami, umat kami, yang mungkin pada saat ini dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, biarlah Tuhan juga memelihara mereka satu persatu Bapa. Engkau akan menolongnya dan menyembuhkannya. Bapa Surgawi, hari ini kami juga berdoa bagi saudari kami yang berulang tahun. Kami berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu Erlangga Bayu Daniswara, hamba-Mu Made Friska Walisasi, dan hamba-Mu Vina Dewi Dance. Kami berdoa Tuhan bagi saudari kami ini yang berulang tahun, Engkau boleh tambahkan usianya dalam sepekan ke depan ini, peliharalah mereka dan berikan mereka akan anugerah-Mu yang besar sehingga mereka boleh bersyukur dan bersukacita bahwa Tuhan senantiasa boleh menyatakan berkat dan kebaikan bagi hamba-Mu ini yang berulang tahun dalam sepekan ke depan ini. Nyatakanlah ya Tuhan sehingga sukacita itu boleh nyata dan ada bagi setiap hamba-Mu yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Bapa Surgawi, kami pada saat ini juga berdoa bagi pembangunan gedung gereja kami. Biarlah dalam setiap persiapan-kesiapan akan setiap pembangunan gedung gereja kami, Tuhan boleh menyatakannya, Tuhan memberikan jalan yang terbaik, sehingga kasih-Mu yang nyata Tuhan akan nyatakan. Dan pada saat ini Bapak, kami juga berdoa secara khusus bagi gereja kami dalam mempersiapkan diri untuk menyambut akan kehidupan yang baru, atau new normal yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami oleh karena masa pandemik yang telah terjadi, dan kami percaya yakin bahwa Tuhan akan memulihkannya kembali. Biarlah Bapa dalam persiapan dan kesiapan kami, Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi kami semua, sehingga kami boleh bersekutu di tempat ini, di gereja ini, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu. Bapa Surgawi, hari ini kami juga berdoa bagi sinode kami, Gereja Kristen Protestan di Bali. Biarlah Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin kami, hamba-Mu Bapak Bishop, Pak Sekum, Bapak Bendahara, maupun setiap kadep, kabit, maupun lembaga-lembaga yang bersama-sama bersinergi untuk melakukan pelayanan di Sinode GKPB. Biarlah Tuhan senantiasa akan menyatakan dengan kasih-Mu, sehingga mereka boleh melayani dengan baik, melanjutkan setiap visi misi yang dimana Tuhan telah percayakan, sehingga ketika takut akan Engkau Bapa, semua kebijakan-kebijakan, semua program boleh berjalan oleh karena berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang pada saat ini akan naik kelas, anak-anak kami juga yang akan mencari sekolah yang baru. Biarlah Tuhan Engkau akan tetap memelihara mereka, melindungi dan menyertai mereka semua, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-citanya Tuhan boleh nyatakan. Anak-anak kami yang mencari sekolah, biarlah Tuhan tuntun, sehingga anak-anak kami ini boleh ditempatkan dan mendapatkan sekolah yang terbaik, yang boleh menuntun anak-anak kami ini untuk boleh belajar dan menimba ilmu dengan baik. Dan berkati juga setiap anak-anak kami yang akan naik kelas, biarlah senantiasa Tuhan juga boleh menyatakan dengan kasih-Mu, sehingga akan lebih giat lagi untuk melakukan setiap proses belajar mengajarnya. Terlebih anak-anak kami juga ya Tuhan yang melanjutkan akan semester maupun juga melanjutkan skripsi yang akan dilakukan, biarlah senantiasa Tuhan juga boleh menuntun anak-anak kami ini, sehingga mereka boleh menyelesaikan setiap tugas-tugasnya dengan baik oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah segala doa-doa kami, yang kami naikkan dan landaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Engkau juga telah mengajarkan kami doa, Bapa kami yang demikian bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan pengantar firman yang diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian PKJ 4 ayatnya yang pertama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu, karena Engkaulah Allah yang penuh dengan kuasa. Engkaulah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Hanya kepadamu ya Tuhan kami menyembah-Mu dan memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Allah, oleh karena pemeliharaan-Mu sungguh sempurna bagi kami. Engkau memberikan kami makanan dan minuman secukupnya. Engkau memelihara dan menjaga kami setiap hari, sehingga kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu. Dan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang dengan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini, sehingga berguna bagi pelayanan di GKPB, Kasih Kudus dan Pasar ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati mereka dan juga keluarga mereka. Dan juga Tuhan memberkati orang-orang yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang belum mengenal Engkau ataupun yang sudah percaya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian di bawah kepak sayap-Mu. Saudara jemaat dikasihi oleh Tuhan, seperti apa yang telah kita dengarkan bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan, bahwa hendaklah kita boleh saling mengampuni
seperti Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni kita. Maka kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita ini, sehingga kedamaian sukacita ada di dalam kehidupan kita. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari sekalian dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.